Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Sepekan yang lalu kita membahas Asy-Syafi', artinya sang penyembuh. Sekarang kita lanjut ke Al-Jamil, yang maha indah. Nama Al-Jamil ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada dalam Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, sombong, walaupun sekecil debu. Qala rajulun, ada orang yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada orang yang suka memakai pakaian-pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Apa ini termasuk kesombongan? Sebab ada kesan pamer dengan kekayaannya. Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan sangat mencintai keindahan. Kalimat ini seolah-olah mengingkari bahwa itu bukan sombong. Memakai pakaian yang bagus, sendal bagus, jam tangan bagus, sepatu, kendaraan, dan seterusnya, itu bukan kesombongan. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis yang menyatakan Allah itu Jamil. Nama Al-Jamil ini menunjukkan tetapnya sifat indah bagi Allah Azza wa Jalla. Indahnya itu dalam 4 hal. Pertama, dalam nama-namanya. Nama-nama Allah semuanya indah. Makanya disebut Al-Asma'ul Husna, paling indah. Bukan Al-Asma'ul Hasanah, tapi Al-Asma'ul Husna. Husna bentuk mu'annath dari ahsan. Ahsan itu terbagus, superlatif. Kalau hasanah
bentuk muannats dari Hasan. Kalau Hasan bagus, muannatsnya hasanah. Kalau ahsan terbagus, muannatsnya husna. Jadi seluruh nama Allah indah, sifat Allah juga indah, zat Allah juga indah, perbuatan Allah juga indah. Keindahan Allah dalam 4 hal, nama-namanya, sifat-sifatnya, zatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa jamaluhu subhanah ala arba'i maratib. Jamalul zat, wa jamalus sifat, wa jamalul af'al, wa jamalul asma. Fa asma'uhu kulluha husna. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. Wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Kata Imam Ibnu Qayyim, keindahan Allah ada 3 level, 3 tingkatan. Pertama, keindahan zat. Kedua, keindahan sifat. Ketiga, keindahan perbuatan. Keempat, keindahan nama. Maka nama-nama Allah semuanya terindah. Sifat-sifat Allah semuanya sifat sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya penuh hikmah, maslahat, adil, dan rahmat. Wa amma jamalul dzat wa ma huwa alaih fa amrun la yudrikuhu siwa wa la ya'lamuhu ghairuh. Adapun keindahan zat dan keadaan Allah yang sebenarnya, ini perkara yang tidak bisa diketahui selain oleh dirinya. Tidak ada informasi bagi makhluk tentang Allah kecuali sebatas informasi pengenalan Allah tentang dirinya kepada orang-orang yang Allah muliakan dari kalangan hamba-hambanya. Karena keindahan Allah itu terlindungi dari makhluknya, terhalang oleh penghalang rida dan izar. Rida itu selendang, izar itu sarung. Kita punya selendang, kita punya sarung. Allah juga punya selendang, punya sarung. Tapi kata Allah, di dalam salah satu hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamah izari. Kebesaran adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Sarung Allah adalah keagungan. Selendang Allah adalah kebesaran. Bukan kebesaran logornya, kemahabesaran gitulah. Nah itulah yang menghalangi keindahan Allah Azza wa Jalla sehingga tidak terketahui hakikat keindahan zat Allah yang sebenarnya. Maka bagaimana sebuah keindahan yang terhalangi oleh sifat-sifat yang sempurna dan tertutup oleh karakter yang agung dan mulia. Gak kebayang dan gak mampu otak kita membayangkannya. Dari makna ini terfahami sebagian dari makna keindahan zat Allah. Karena seorang hamba pengetahuannya tentang Allah meningkat. Pertama,
mengetahui keindahan perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah indah. Dari mengetahui indahnya perbuatan Allah meningkat menjadi mengetahui sifat-sifat Allah. Indahnya sifat Allah. Mulia, tinggi dan agungnya sifat Allah. Dari pengetahuan hamba mengetahui keindahan sifat Allah meningkat lagi menjadi mengetahui keindahan zat Allah. Maka apabila seseorang menyaksikan keindahan perbuatan Allah, dia akan tertunjuki untuk mengetahui keindahan sifat Allah, lalu meningkat lagi menunjuki orang tersebut terhadap keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Harus agak mikir dikitnya, harus agak fokus konsentrasi. Ulangi. Pengetahuan hamba tentang keindahan perbuatan Allah akan menuntun si hamba untuk mengetahui keindahan sifat Allah. Kalau perbuatan Allah itu indah-indah, berarti sifat Allah juga indah. Karena sifat Allah teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Kalau sudah mengetahui indahnya sifat Allah, bisa kebayang, bisa terfahami indahnya zat Allah Azza wa Jalla. Paham kan? Dari sini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik seluruh pujian. Allah Maha terpuji dari segala segi. Dan makhluknya tidak akan mampu menghitung banyaknya sanjungan bagi Allah. Kalau Allah mampu menghitung sanjungan dirinya kepada sanjungan Allah kepada dirinya. Kalau manusia tidak mampu karena lemahnya, terbatasnya kemampuan manusia. Dan Allah lah yang berhak untuk diibadati karena zatnya, dicintai karena zatnya, disyukuri karena zatnya, dicintai karena zatnya. Karena zatnya itu indah, super indah, layaklah dia untuk diibadati, dicintai, dan disyukuri. Allah sendiri mencintai dirinya, menyanjung dirinya, memuji dirinya. Cinta Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada dirinya, sanjungan Allah kepada dirinya, dan pengesaan Allah kepada dirinya, itulah hakikat dari pujian, sanjungan, cinta, dan tauhid yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dia telah menyanjung dirinya di atas semua sanjungan makhluknya. Kalau makhluk menyanjung Allah dengan sehebat-hebat sanjungan, keadaan Allah yang sebenarnya jauh lebih terpuji, lebih tersanjung daripada pujian dan sanjungan kita kepadanya. Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia mencintai zatnya sendiri, mencintai sifatnya dan perbuatannya, maka semua perbuatan Allah baik dan layak dicintai. Sekalipun kejadian peristiwa akibat perbuatan Allah itu kadang-kadang tidak disukai. Ada perbuatan Allah yang ketika peristiwa akibat perbuatan Allah itu tidak disukai oleh makhluk. Bahkan oleh Allah sendiri.
Contohnya apa? Ya contohnya banyaknya musibah, turunnya azab, membuat manusia menderita, kan gitu ya. Membuat manusia itu sengsara. Penderitaan, kesengsaraan, musibah tidak disukai oleh siapapun. Termasuk oleh Allah sendiri, iya. Tapi itu bukan perbuatan Allah, tapi ini adalah efek dari perbuatan Allah. Yang dibenci, yang tidak disukai adalah kejadiannya, peristiwanya, bukan perbuatan Allah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu. Fokus ya, sebab kalimatnya agak sedikit liar. Sebagai ilustrasi beginilah. Sering saya ungkap. Dokter mengobati pasien. Dokter harus memutuskan dan melakukan sebuah keputusan dan perbuatan yang bagus, yang baik. Tapi efek dari keputusan dan perbuatan dokter ini tidak disukai oleh si pasien, bahkan oleh dokter itu sendiri. Karena menyakitkan. Contohnya keputusan dan tindakan dokter harus menyuntik, ya enggak? Keputusan dokter untuk menyuntik ini bagus apa baik? Bagus dan baik. Terus dilakukan tindakan dokter menyuntik, bagus apa baik? Bagus dan baik. Tapi efeknya bagus apa buruk? Buruk karena sakit. Faham kan sampai di sini? Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Keputusan dokter menyuntik bagus, tindakan dokter menyuntik bagus. Tapi efek dari tindakan dan keputusan itu tidak disukai oleh pasien. Karena menyakitkan. Baru suntikan loh. Ada yang lebih parah dari suntikan? Ada, diinfus ya. Sama-sama ditojos. Cuma ada disuntik masa gejos langsung dicabut lagi kan? Ada infusan mah berhari-hari bisa ya. Cangkel, nyeri gitu. Tidak bebas. Bahkan ada yang lebih daripada infusan. Harus dioperasi. Kadang-kadang harus diamputasi. Jadi keputusannya baik, tindakannya baik. Tapi peristiwa yang ditimbulkan dari sana tidak disukai. Dokter sendiri nggak suka menyakiti pasien. Kalau bisa mah tidak sampai sakit, tapi nggak bisa. Tapi efek akibat akhir dari suntikan dan infusan tersebut baik, menyembuhkan si pasien, minimal meringankan. Walaupun ada yang berakhir mati, memang tidak bisa diselamatkan lagi. Nah ini contoh, dokter aja bisa begitu loh. Dia menetapkan keputusan menyuntik, keputusannya bagus. Menindak, tindakan menyuntiknya bagus. Tapi efek dari suntikannya, nyeri gitu kan. Tidak disukai. Kita terapkan kepada apa yang menjadi perbuatan Allah Azza wa Jalla. Semua perbuatan Allah bagus, termasuk Allah melakukan sesuatu yang membuat manusia itu menderita, seperti menurunkan azab di dunia, menurunkan musibah di dunia, memberi penderitaan kepada makhluk di dunia, bahkan makhluk yang dicintainya. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menderita? Bukan pernah lagi, sering. Beliau pernah berdarah? Sering. Beliau pernah kelaparan? Sering. Beliau pernah sakit hati, dicaci, dibuli, dimaki orang? Sering. Nah, itu tidak disukai, buruk.
Tapi ketetapan Allah menetapkan keburukan itu luar biasa bagusnya. Karena efeknya bagus. Karena sering ditempa, mentalnya jadi kuat. Karena sering diuji, diberikan musibah, diberikan penderitaan, beliau jadi tangguh gitu. Itu dari satu sisi, belum sisi lainnya dosanya berguguran, pahala bertambah, kemuliaannya meningkat dengan semuanya itu. Nah, itulah ya. Jadi semua perbuatan Allah indah. Sekalipun wujud dari perbuatan Allah atau peristiwa yang terjadi karena perbuatan Allah itu kadang-kadang tidak disukai. Tapi tidak disukainya bukan dari aspek ketetapan dan perbuatan Allah, tapi dari peristiwa yang timbul akibat hal tersebut. Di alam jagat raya ini tidak ada sesuatu pun yang dicintai karena zatnya, dipuji karena zatnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dicintai selain Allah, maka itu karena efek dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya disebut bihaitsu yuhabbu li ajlihi. Kalau sesuatu dicintai karena Allah, baik sesuatu itu orang seperti para nabi, para solihin, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh dicintai, ataupun tempat seperti masjid, ataupun amalan, ataupun waktu yang utama dicintai. Itu semua dicintai karena Allah, maka kecintaan tersebut sahih, benar. Kalau sesuatu dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan itu adalah batil. Dan inilah hakikat peribadatan kepada Allah. Karena ilah yang hak adalah ilah yang dicintai karena zatnya, dipuji karena zatnya. Apalagi kalau ada tambahan selain zatnya indah, selain terpuji, juga ada aspek lain yang membuat dia itu layak dipuji, layak dicintai, layak diibadati. Apakah hal tersebut? Yaitu kebaikannya kepada makhluk. Nikmatnya yang Allah berikan kepada makhluk. Hilm Allah kepada makhluk. Apa hilm tanya? Mirip-mirip kesabaran ketika disakiti. Manusia durhaka menyakiti Allah, tapi Allah mah tidak langsung menurunkan azab. Kadang-kadang yang menyakiti itu tetap diberi nikmat. Bukan kadang-kadang, selalu. Banyak. Lihat orang kafir, lihat orang durhaka. Setiap saat menyakiti Allah, mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah. Oleh Allah tidak langsung dihukum, tetap diberi nikmat. Kekayaan, kesehatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, kesenangan, kebahagiaan. Tetap Allah berikan, itu hilm. Memberikan kebaikan walaupun terus-terusan disakiti. Ada manusia yang kayak gitu? Jarang, mungkin ada 1-2. Tapi umumnya disakiti, udah. Stop kebaikan kepada orang yang menyakiti. Berubah dengan dendam kesumat yang kadang melebihi keburukan orang itu kepada kita. Kan gitu kita mah kurang hilm. Jadi selain Allah Maha Indah, zatnya, perbuatannya dan seterusnya,
Ditambah Allah itu maha baik, memberikan banyak kebaikan, memberikan banyak nikmat, tidak langsung mengadab ketika durhaka, tidak langsung memberikan balasan keburukan. Dia mengampuni, dia memaafkan, dia berbuat baik, dia memberikan rahmat. Semakin terpuji Allah dengan hal itu. Maka hendaklah setiap hamba mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, selain Allah. Lalu dia mencintai Allah, memuji Allah karena zat dan kesempurnaannya. Hendaklah hamba pun mengetahui bahwa tidak ada yang berbuat kebaikan secara hakiki dengan beragam kenikmatan yang zahir ataupun yang batin kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu hamba itu mencintai Allah karena kebaikannya, karena kucuran nikmatnya, dan memuji Allah atas semuanya itu. Jadi Allah dicintai oleh seorang hamba dari dua sisi secara bersamaan. Sisi yang pertama karena zat Allah layak dipuji, layak diibadati, layak diagungkan. Sisi kedua selain zatnya seperti itu, perbuatannya juga memberi nikmat, memberi kebaikan, memberikan kenikmatan dan seterusnya. Dari dua sisi itulah maka layak Allah Azza wa Jalla dicintai, dipuji, disanjung, dan diibadati. Sebagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, maka kecintaan kepada Allah juga tidak boleh disamakan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Kita boleh bahkan diperintahkan mencintai selain Allah. Mencintai para nabi, para rasul, mencintai para sahabat nabi, para ulama, para sahabat, mencintai orang tua, mencintai saudara, bahkan mencintai sesama muslim. Tapi kadar kecintaan kepada makhluk harus berbeda dengan kecintaan kepada Allah. Kadarnya dan bentuknya. Sampai Allah ngancam dalam Al-Quran. Surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Terus au amwalun iktaraftumuha. Oke. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan oleh Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Ini ancaman. Kalau lebih mencintai makhluk daripada tiga, Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka seorang mumin, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Seorang mukmin cintanya paling besar itu kepada Allah. Bukan dilarang mencintai makhluk, boleh bahkan diperintahkan. Tapi kadar dan jenisnya harus beda, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang menyerupainya. Termasuk sikap kita kepada Allah dengan sikap kita kepada sama manusia tidak boleh disamakan. Termasuk cinta
kepada Allah disebut wal mahabbah ma'al khudu hiyal ubudiyah allati khuliqal khalqu li ajliha. Maka mencintai plus, ada plusnya tuh, disertai ketundukan, ketaatan, itulah hakikat dari peribadatan yang semua makhluk diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, hakikat ibadah cinta disertai ketundukan. Makanya al-ilah maknanya al-ma'luh, al-ma'luh maknanya al-ma'bud hubban wa ta'zima. Ilah itu maknanya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud, zat yang disembah karena mencintai dan mengagungkan. Maka ketika hamba ibadah dibarengi dengan cinta yang besar, pengagungan yang hebat kepada Allah dengan menundukkan, menghinakan diri di hadapan Allah. Inilah yang dimaksud ubudiyah, hakikat dari ibadah yang semua makhluk diciptakan untuk ibadah itu. Maka inilah ibadah, inilah puncak cinta dan puncak ketundukan. Tidak boleh kedua hal ini ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berbuat syirik kepada Allah dalam hal ini berarti perbuatan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah bila terbawa mati, dan tidak akan diterima seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya. Walaupun setiap malam tahajud, setiap hari saum, setiap waktu membaca Al-Quran, zikir, sedikit syirik, gugur semua amal-amal yang pernah dilakukannya. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu syirik, gugur semua amalmu. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Masih kata beliau, tapi dalam kitab lain namanya Al-Jawabul Kafi. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal mahabbatu laha da'iyan. Cinta itu ada dua penyebab, dua motivasi. Al-jamal wal ijlal. Pertama karena keindahan yang dicintai. Kedua karena kemuliaan yang dicintai. Allah Azza wa Jalla memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam hal itu. Dalam hal keindahan, keindahannya sempurna. Dalam hal kemuliaan, kemuliaannya juga sempurna. Karena Allah maha indah dan mencintai keindahan. Bahkan seluruh keindahan milik Allah. Juga seluruh kemuliaan berasal dari Allah. Maka tak ada yang berhak untuk dicintai karena zatnya dari segala segi selain Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Masih perkataan beliau, tapi dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, inna ma'rifatallahi bil jamal min a'azzi anwa'il ma'rifah wa a'zamiha sya'na. Sesungguhnya mengenal Allah dari aspek keindahannya, mengenal bahwa Allah itu maha indah, termasuk jenis ma'rifat, jenis pengetahuan yang paling agung dan paling tinggi nilainya. Dan manusia yang paling sempurna ma'rifatnya.
Ma'rifat itu pengetahuannya tentang Allah. Manusia yang paling sempurna pengetahuannya tentang Allah adalah manusia yang mengenal Allah dengan seluruh kesempurnaannya dan seluruh keindahannya. Jadi tak ada sesuatu pun yang seperti Allah dalam seluruh sifatnya. Seandainya seluruh makhluk tercipta dalam seindah-indah bentuk, semuanya, kan tidak semua ciptaan Allah terlihat indahnya. Ada yang terlihat jelek? Ada. Manusia secara keseluruhan indah, tapi kalau dirinci satu-satu ada yang jelek? Ada yang matanya jelek, ada yang pipinya jelek, bibirnya jelek, giginya jelek. Ada kan yang begitu? Ada. Nah, andai semua makhluk tercipta dalam sebaik-baik bentuk, seindah-indah keadaan, maka seluruh keindahan makhluk dibanding keindahan Allah Azza wa Jalla jauh. Tak ubahnya seperti secercah cahaya dari sebuah lentera kecil dibanding cahaya matahari yang terang benderang. Ibarat begitu. Saking apa? Saking indahnya Allah. Sehingga semua keindahan itu enggak ada apa-apanya dibanding keindahan Allah Azza wa Jalla. Maka cukuplah untuk mengetahui keindahan Allah seandainya hijab dari wajah Allah disingkapkan, akan terbakarlah seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Saking indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah untuk memahami keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seluruh keindahan lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, ini sebagai dampak dari keindahan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat sesuatu yang indah saja sudah tercengang, bagaimana kalau melihat sumber dari keindahan Allah ini? Ada sumber dari keindahan tersebut. Kita di dunia ini belum pernah melihat terindah di alam jagat raya. Semua keindahan yang pernah kita lihat sebenarnya ada yang lebih indah lagi. Nabi SAW ketika Mi'raj, di sana kan ada surga dan Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yagsha sidrata ma yagsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW waktu Mi'raj melihat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Ketika itu Sidratul Muntaha tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata itu sampai terbelalak, tengicip-ngicip. Tidak berkedip, tidak berpaling kepada yang lain. Ketika Nabi SAW menjelaskan kondisi ini, beliau menyatakan, aku melihat cahaya. Sidratul Muntaha itu terlihat tertutup oleh cahaya yang warna-warni, yang belum pernah aku melihat keindahan seperti itu.
Jadi di dunia nggak ada yang indah seperti itu. Sampai Olohok, ngembang kadu. Ngembang kadu itu Olohok. Jadi di Sunda itu nama-nama kembang itu ada. Durian punya kembang, nama kembangnya Olohok. Tapi dalam bahasa Sunda Olohok punya makna lain yaitu bengung. Bengung gitu Olohok. Bengong itu Olohok, dan ternyata Olohok itu nama bunga durian. Saya tidak suka bunganya mah. Yang suka apa? Duriannya itu pun nggak sembarang, harus simontong. Jadi seluruh keindahan yang ada di dunia itu efek dari keindahan Allah. Bagaimana kalau kita melihat sumber keindahannya yaitu Allah Azza wa Jalla. Cukup pula lah untuk menggambarkan keindahan Allah bahwa seluruh kemuliaan, kekuatan semuanya milik Allah. Kedermawanan, kebaikan, ilmu, keutamaan, karunia semuanya milik Allah. Dan karena cahaya Allah terang benderanglah seluruh kegelapan. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi pada hari kiamat. Ketika datang masa untuk menghisab, maka bumi terterangi oleh cahaya Allah. Buminya bukan bumi sekarang, tapi bumi lain yang nanti diciptakan. Karena ketika kiamat langit dan bumi ini hancur. Nanti Allah ciptakan langit dan bumi yang lain. Terang benderang karena cahaya dari Allah. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yashtamilu ala aslain azimain." Adapun sabda Nabi bahwa Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ini mencakup dua landasan pokok yang agung. Pertama, awalnya ma'rifat. Berakhir dengan suluk. Suluk itu perbuatan. Suluk itu akhlak. Suluk itu aplikasi dari akhlak. Kalau akhlak didefinisikan halatul insan al-batiniyah. Akhlak itu kondisi batin seorang manusia. Kondisi batin, bukan perbuatan akhlak itu. Kalau kondisi batin ini diaplikasikan dalam bentuk perbuatan namanya suluk. Jadi perbuatan itu suluk, akhlak itu keadaan batin. Contoh umpamanya kalau batin seseorang nyaahan, empatian, simpatian ke orang, karunyaan, suka selalu ingin menolong, membantu, itu akhlak. Dan ketika itu diaplikasikan dalam bentuk memberi pertolongan, memberi bantuan, memberikan harta dan sebagainya, nah itu suluk. Tapi di bahasa kita, bahasa Indonesia, perbuatan itulah yang disebut dengan sebutan akhlaknya ya. Gak masalah, itu suluk. Nah, jadi mengetahui Allah Azza wa Jalla itu awalnya. Dan akhirnya suluk. Suluk itu aplikasi dari pengetahuan tersebut. Maka seorang hamba pertama kali mengenal Allah karena keindahannya yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Itu pertama. Hamba mengetahui Allah itu maha indah. Lalu si hamba menyembah Allah dengan seluruh keindahan yang Allah cintai
ketika melakukan ibadah. Maka ketika melakukan ibadah, semua ucapan, semua amalan, semua akhlaknya adalah indah. Coba umpamanya sholat. Apa isi bacaan sholat? Semuanya indah. Apa perbuatan sholat? Semuanya indah. Berdiri, ruku, sujud, i'tidal, duduk. Semuanya indah. Dan Allah Azza wa Jalla menyukai hamba yang menghiasi lisannya, memperindah lisannya dengan kejujuran. Yang menghiasi, memperindah hatinya dengan keikhlasan, dengan mahabbah, dengan inabah, dengan tawakal. Dan menghiasi anggota badannya dengan ketaatan. Dan menghiasi badannya dengan cara menampakkan bukti nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik dalam hal pakaian, dan mensucikan pakaian dan badannya dari najis dan dari kotoran-kotoran, perasaannya dari kebencian, dan khitannya atau alat kelaminnya dibersihkan juga dari kulubnya dalam bentuk khitan. Jadi pertama, Allah Maha Indah, maka hamba menyembah beribadah kepada Allah dengan seluruh keindahan dalam hal lisannya, berzikir, berdoa, membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan, ya, indah dalam dari aspek hatinya dalam bentuk ya ikhlas, ya khusyuk gitu, dan indah juga anggota badannya dalam bentuk melakukan ketaatan, indah juga badannya dalam bentuk suci dari najis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berawal dari pengetahuan tentang Allah bahwa Allah itu indah, lalu berakhir dengan mempersembahkan semua keindahan kita ketika beribadah kepada Allah. Indah hatinya dalam bentuk keikhlasan. Indah ucapan lisannya dalam bentuk berzikir dan berdoa. Indah juga badannya dalam bentuk bersih suci dari najis. Indah juga seluruh perbuatan anggota badannya dalam bentuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama, hamba mengenal Allah dengan keindahan yang menjadi sifat bagi Allah. Lalu beribadah kepada Allah dengan keindahan syariat yang Allah turunkan untuk diamalkan oleh manusia. Jadi syariat ini isinya aturan yang sangat indah untuk diaplikasikan, dipraktekkan oleh manusia. Baik dalam aspek ibadah, ketika beribadah kepada Allah kita mempersembahkan semua keindahan dalam beribadah. Lisan kita melakukan keindahan. Lisan kita dihiasi oleh apa? Oleh zikir, bacaan, doa. Hati kita dihias, diperindah dalam bentuk ikhlas dan khusyuk. Anggota badan kita diperindah, dihias oleh ketaatan. Badan pakaian kita dihias oleh kebersihan, kesucian dari najis, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini berarti menampakkan keindahan dalam bentuk penampakan zahir. Karena itu dalam sebuah hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi." Sesungguhnya Allah sangat cinta kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu terlihat secara zahir.
Umpamanya Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, terlihat kita sehat. Allah memberikan nikmat berupa harta kepada kita, terlihat kita ini berharta. Dilihat dari apa yang dia pakai, jamnya mahal, pakaiannya branded, worth it, mahal, sendal sepatunya, apanya lagi, HP-nya. Pokoknya dari semua yang dimilikinya, kelihatan dia ini diberi banyak nikmat berupa harta oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suka. Makanya tadi disebutkan ketika Nabi SAW menyatakan orang tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sekecil debu. Ada orang yang bertanya, tuh ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak? Enggak, itu disukai. Apakah ini bukan pamer? Tipis batasan antara pamer dengan menampakkan bukti nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya yang membedakan niat. Niat ini dia ingin dipuji dengan kekayaannya, itu pamer. Kalau niatnya untuk menunjukkan Allah telah banyak memberikan nikmat kepada saya, makanya saya tunjukkan mobilnya mewah, HP-nya mahal, bajunya bagus umpamanya, jamnya juga bagus. Kemudian semua yang dimiliki terlihat bagus. Orang-orang berkesimpulan ini orang dilimpahkan banyak harta oleh Allah. Itu disukai. Makanya saya suka pakai pakaian bagus, jam bagus, tapi ini dikasih orang. Nggak beli, semua dikasih. Ini dikasih. Ini dikasih endorse. Dibayar. Wow. Dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan jutaan kebaikan. Mahal kan? Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Gitu ya. Sandal saya bagus. Dikasih juga. Nah, memang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah suka kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ditampakkan secara zahir. Ini yang pertama. Kedua, dari Abul Ahwas Al-Jumashi, dari bapaknya, dia berkata, kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faro'ani rathathiyab. Aku sedang duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat bajuku ini lusuh. Bajuku ini belel, usang gitu. Nabi SAW bertanya, alaka malun, kamu punya uang enggak? Apa jawabnya? Naam ya Rasulullah, min kullil mal. Ya Rasulullah, saya punya banyak uang, semua kekayaan saya punya. Ternyata orang ini kaya. Kekayaannya tidak terhitung. Bro di juru, bro di pantok. Terus kan, ngalayah di tengah imah lubak libuk nepikeun kateka lebok. Saking banyaknya. Nah orang itu tadi, naam ya Rasulullah min kullil mal. Ya saya punya semua harta kekayaan. Apa kata Nabi SAW? Fa'idha atakallahu malan fal yuri atharahu alaik. Kalau Allah memberikan harta kepadamu, perlihatkan dampak atau bukti banyaknya harta yang Allah limpahkan kepadamu. Kaya raya tapi bajunya belel, lusuh, dekil and the kucel. Kaya tapi penampakannya kayak orang miskin. Seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa kepada dia.
Maka Allah Azza wa Jalla sangat suka ditampakkannya bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itu termasuk keindahan yang Allah sukai. Itu termasuk syukur yang diungkapkan orang-orang itu atas nikmat Allah. Syukur itu keindahan batin dan Allah mencintai kalau keindahan batin ini ditampakkan dalam bentuk keindahan zahir terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka keindahan batinnya adalah rasa syukur dan Allah Azza wa Jalla mencintai kalau rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Karena itulah Allah menurunkan pakaian kepada hamba sebagai perhiasan yang memperindah aspek zahir. Allah perintahkan juga manusia untuk bertakwa untuk memperindah aspek batin. Coba lihat Al-Quran surah Al-A'raf 26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair. Hai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan. Pakaian yang kita pakai kan memperindah penampilan kita, ya enggak? Allah turunkan pakaian untuk memperindah, menghiasi aspek zahir. Lalu Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Zahirnya perindah dengan pakaian, batinnya perindah dengan takwa. Dua-duanya. Dan ini terus berlanjut sampai ke akhirat. Para ahli surga oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Surah Ad-Dahr ayat 11-12. Nama lain surah Ad-Dahr apa? Al-Insan. Allah menyatakan walaqahum nadrataw wa surura wa jazahum bima sabaru jannataw wa harira. Kata Allah, Allah limpahkan kepada mereka. Maksud mereka itu ahli surga. Nadrataw wa surura. Nadrah itu sumringahnya wajah. Wajahnya itu ceria gitu. Wasururo dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di dalam hati, jiwanya, dan nampak dalam wajah. Cerah, ceria, sumringah. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah berikan balasan kepada mereka atas kesabaran mereka surga dan harir. Harir itu apa? Pakaian termewah, terbuat dari apa? Sutra. Pakaiannya sutra. Allah coba memberikan anugerah kepada ahli surga dengan 3 jenis. Pertama, aspek jiwanya sururo bahagia. Kedua, wajahnya cerah ceria nadrata. Ketiga, badannya dihiasi dengan apa? Dengan harir, dengan sutra. Badannya dihias dengan sutra, wajahnya dihias dengan kesumringahan, dan jiwanya dihias dengan kebahagiaan. Maka lihat penjelasan muallif setelah mengutip ayat ini, fajammala wujuhahum bin nadrah wa bawatinahum bisurur wa abdanahum bil harir. Allah menghiasi ahli surga pada wajahnya dengan kesumringahannya, keceriaannya. Dan Allah menghiasi aspek batin ahli surga dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh hati dan jiwanya. Dan menghiasi badannya dengan harir, dengan sutra.
Dan inilah yang disebut dengan tamamul minnah. Anugerah yang sangat sempurna bagi ahli surga. Dan itu belum seberapa. Yang paling agung nikmatnya adalah mereka bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia, yang indah. Dan inilah seagung-agung pemberian. Dan semulia-mulia yang mereka dapatkan. Inilah hakikat dari semua kebahagiaan. Kepuasan jiwa yang dirasakan. Kebahagiaan hati yang tiada bandingnya, yang tidak ada bandingnya, dan kecerahan wajah serta seagung-agung kemuliaan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Suhaib dari Nabi SAW, kata beliau, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulullah." Ketika semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga dan sudah menikmati beragam kenikmatan yang enggak ada bandingannya di dunia ini. Kata Allah bertanya kepada ahli surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kamu menginginkan nikmat tambahan bagi kalian? Apa kata ahli surga? Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Kata ahli surga, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka. Jadi merasa cukup. Nikmat apa lagi yang kurang? Semuanya serba ada, serba nikmat dengan kenikmatan yang sempurna. Kalau di dunia kita ingin merasakan kenikmatan tapi mikir dengan risikonya. Nikmatnya makan, aduh bakal gendut ya, kan gitunya. Kolesterol naik ya, gula darah sigana mah naik. Terus asam urat sigana bakal merengkel deh, kan gitu ya. Jadi mau makan enak teh asa-asa, apa asa-asa teh? Ragu-ragu nggak pun. Aduh ini si montong hiji. Enak. Tapi berefek buruk. Kadar gula bisa naik, ya enggak? Lemak juga naik, berat badan naik. Percuma olahraga tiap hari ya di si montong terus mah. Saminggu sekali tena naon. Melihat ada kambing, enak pasti. Tapi aduh kumaha ya, tensi bakal naik. Kan gitu ya. Bukan kambingnya yang bikin tensi naik. Cara ngolahnya digulai pakai santan tak etata. Tapi kalau dibakar mah kambing guling. Katanya sehat-sehat saja ya. Nah di dunia mah gitu. Mau menikmati sesuatu yang pasti nikmat, mikir resikonya tuh. Di akhirat mah tidak ada. Tidak ada resiko keburukan dari sebuah kenikmatan di sana. Jadi ketika Allah menawarkan kepada ahli surga, ada enggak nikmat yang kamu inginkan? Yang aku ingin tambahkan kepada kalian. Kata ahli surga, ini sudah serba nikmat. Tapi apa yang terjadi? Fayakshiful hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Allah singkapkan hijab. Maka mereka bisa melihat wajah Allah yang maha indah. Jangankan wajah Allah. Di dunia wajah Nabi Yusuf terlihat oleh akhwat. Akhwat lagi ngupas buah, Nabi Yusuf lewat. Apa yang terjadi? Tadi ngembang kado. Allah bengong sambil terus ngupas tanpa disadari yang terkupas
tangannya berlumuran darah. Nggak terasa sakitnya tangan, perihnya luka, tidak terasa tercover, terhandle, tertutup oleh kepuasan batin ketika melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Gak ada yang menjerit ketika itu, terkalahkan oleh kepuasan batin melihat keindahan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf berlalu, baru ting jerit pareri. Aduh, awat tuh kayak gitu kalau melihat wajah ganteng tuh gitu. Nyata itu dijelaskan dalam Quran secara abadi, nggak bisa dipungkiri. Dan belum pernah ada cerita sebaliknya. Laki-laki sampai olohok melihat kecantikan wanita, nggak ada tuh di Quran. Di Quran ada wanita yang menggoda laki-laki. Nabi Yusuf juga ya. Itu di Quran, nggak ada di Quran sebaliknya. Laki-laki menggoda wanita. Setelah menggoda ketahuan, nyalahin lagi. Perempuan kayak gitu tuh. Gak pernah ngaku salah. Dia salah ditembelahkan ke batur kesalahan nata. Lempar tangan sembunyi batu. Perempuan. Terbalik harusnya lempar batu sembunyi tangan. Oh iya, lempar batu. Yang dilempar batu bukan tangan. Inilah keindahan yang sebenarnya. Kenapa orang di surga merasakan kenikmatan tertinggi itu bisa melihat wajah Allah? Karena wajah Allah adalah indah. Innallaha jamilun. Kita di dunia melihat yang indah-indah pemandangan atau wajah wanita yang cantik disebut jamilah, indah. Laki-laki yang ganteng disebut jamil. Itu kan sampai merasakan kesenangan di sana. Padahal nggak seberapa. Orang merasa terterangi hanya dengan sebuah lilin. Itu nggak seberapa dibanding matahari. Ya. Orang merasa nyaman melihat keindahan di dunia itu nggak seberapa dibanding melihat keindahan wajah Allah di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita untuk bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Ya, inilah sifat jamil bagi Allah. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut sifat Allah berikutnya di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya punya panitia. Ada 2 buku ensiklopedia Asmaul Husna. Terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas ini. 1 Ikhwan, 1 akhwat ya? Iya, Ikhwan dulu. Cung, siapa yang mau? Yang belum ya, yang sudah jangan. Yang belum punya ini siapa yang mau? Cung. Kasih tuh mic. Udah belum Pak? Belum, kasih. Berjuang dulu. Ya, siapa namanya Pak? Nama saya Supratman, Pak. Supratman. Ya. Tinggalnya di Supratman juga? Oh tidak. Oh tidak. Ya. Oh, nama jalan Supratman tuh diambil dari nama ini. Enggak. Jalan Supratman sudah ada sebelum Bapak lahir ya. Mungkin nama pahlawan ya. Apa yang dimaksud dengan takabur atau sombong Pak? Sombong itu ujub dari perbuatan hati yang mengakibatkan orang itu menjadi sombong. Jadi sombong adalah menurut hadis tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan.
Lalu ada orang bertanya, ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sendal bagus. Apakah itu sombong? Oh enggak, karena Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah Perbuatan. Pak Supratman. Iya, perbuatan. Sombong adalah kata Nabi SAW. Perbuatan. Al-kibru. Nih. Hadisnya saya bacakan. Batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong adalah taluk Pak. Ganti pertanyaannya. Allah itu maha indah. Indah dalam 4 hal. Ya. Apa saja? Indah dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, zatnya, dan perbuatannya. Barakallah, kepada itu mah ingat. Nanti dikasih. Ahwan. Jazakallah. Jazakallah. Ngacung terus tunjuk oleh panitia. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu sombong, Ahwat? Menolak kebenaran. Merendahkan orang lain. Jadi yang benar itu menolak kebenaran atau merendahkan orang lain? Dua-duanya Ustaz. Oh, dua-duanya. Iya. Udah, barakallahu fiik. Kasih nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa apa yang sebaiknya dibaca setelah qobliyah subuh? Setelah qobliyah subuh berarti sebelum sholat subuh. Tidak ada tuntunan khusus tentang doa yang harus dibaca, tapi ada anjuran untuk berdoa. La yuraddu doa bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan angkat tangan menghadap kiblat berdoa. Apa doanya? Bebas. Ambil dari Quran, ambil dari hadis atau dengan bahasa kita. Doa apa yang sebaiknya kita baca sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita belum melaku, ya Allah beri saya jodoh yang soleh atau solihah. Kalau kita terjerat hutang, ya Allah lepaskan saya dari hutang ini. Kalau umpamanya kita sedang sakit, ya Allah berikan kesembuhan. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Izin di luar tema. Mengenai penetapan awal pubertas secara medis yaitu usia 10 tahun. Namun secara syariat awal mula di usia 9 tahun. Jika kurang dari umur itu, jika kurang dari 10 tahun secara medis harus dihentikan dengan suntik hormon. Jika kasus seperti ini mana yang lebih utama? Kita ikuti Ustaz, mohon pencerahannya. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Apakah itu maksudnya akil baligh? Harus dibedakan antara akil baligh dengan pubertas. Bahasa kitanya pubertas itu begernya. Kalau beger itu tergantung banyak hal. Terutama lingkungan pergaulan. Terutama apa yang sering dia konsumsi oleh matanya, oleh pikirannya, oleh pendengarannya. Kalau dia lebih sering melihat, mendengar, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syahwat, bisa lebih cepat. Makanya masa haid wanita kan macam-macamnya. Ada yang SD kelas 5 sudah haid. Ada yang baru SMP baru haid. Gitu ya. Tergantung apa? Tadi mungkin lingkungan, makanan yang dikonsumsi, terus apa yang sering dia lihat, sering dia dengar, sering dia pikirkan dan seterusnya. Ya. Nah, harus dibedakan antara pubertas dengan akil baligh. Kalau akil baligh laki-laki ya ditandai tidak hanya oleh usia.
Tapi ditandai oleh mimpi basah. Dan ini berbeda-beda. Tidak sama. Ada yang 10 tahun sudah mimpi basah. Ada yang 15 tahun. Ada yang macam-macam. Dan itu salah satu di antara tanda balik. Jadi tanda balik seorang laki-laki pertama sudah ihtilam. Tapi ini tidak ada yang mengetahui kecuali yang bersangkutan. Nah, kedua usia 15 tahun. Orang-orang bisa tahu. Ketiga adanya disebut al-anah. Al-anah itu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan ini didalili oleh sebuah hadis. Ketika Bani Yahudi, Bani Quraidah berkhianat kepada Nabi SAW pada waktu perang Ahzab. Akhirnya seusai perang Ahzab, jadi harusnya Ahzab itu kan atau nama lain dari perang Ahzab apa? Perang Khandaq. Karena bikin parit sekeliling kota Madinah. Kecuali di area yang dihuni oleh Bani Quraidah tidak bikin parit. Karena di sana ada Bani Quraidah yang menjaga. Karena sudah ada perjanjian antara Nabi dan kaum Yahudi. Perjanjian damai. Salah satu poinnya, siapapun yang diperangi, maka yang lain harus ikut membela. Ternyata si Bani Quraidah khianat, bukan menjaga, musuh dibiarkan masuk ke sana. Seusai perang, nah baru diperhitungkan nih. Dan Bani Quraidah mengaku bersalah. Siap dihukum? Siap. Tapi Bani Quraidah itu tidak ingin yang menjadi hakim yang menentukan hukum itu Rasul SAW. Maka ditunjuklah orang lain. Orang lain ini bangsa Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Karena sesama Yahudi pasti menguntungkan mereka gitu. Dan Nabi SAW setuju. Tapi apa yang terjadi? Keputusan orang ini menyatakan seluruh laki-laki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Wanitanya jadi tahanan atau hamba sahaya. Dan semua hartanya diambil oleh Nabi SAW. Itu putusannya tuh. Dan gak bisa diganggu-gugat lagi, sudah sepakati. Akhirnya laki-laki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Kecuali wanita dan anak-anak tidak. Muncul masalah bagaimana yang remaja. Dikategorikan anak-anak atau orang dewasa. Kan gitu ya. Maka Nabi SAW memutuskan siapa di antara anak-anak yang sudah 15 tahun bunuh. Atau yang kedua, lihat bulu anah yang muncul di sekitar kemaluannya. Kalau ada berarti dia dewasa, berarti dia dibunuh, berarti dia sudah balik. Dan itu salah satu di antara tanda zahir orang atau laki-laki yang sudah balik. Jadi salah satu aja usia 15 tahun atau munculnya bulu al-anah tadi atau dia sudah ihtilam atau sudah menikah walaupun belum masanya. Tapi sudah menikah berarti sudah balik sudah. Itu disebut akil balik. Saya nggak tahu apakah itu termasuk tanda pubertas. Wallahu a'lam. Harus dibedakan antara pubertas dengan akil balik ya. Nah sekarang wanita beda lagi. Pertama sudah haid ya. Kedua usia 9 tahun. Itu bukan masa pubertas tapi dianggap akil balik. Itu berbeda dengan pubertas ya. Jadi tidak harus dibenturkan antara batasan pubertas menurut medis dengan batasan akil balik. Saya pikir tidak semua akil balik adalah pubertas dan juga sebaliknya. Apakah pengetahuan akan keagungan bisa dimulai dengan rasa ta'zim akan ciptaannya? Iya, bisa.
Jadi untuk mengenal keagungan Allah, lihat ciptaannya. Alam jagat ini hebat, oh pasti penciptanya juga hebat. Ana baru menjalankan ibadah umroh. Di saat di miqat, para jamaah pulang dulu ke hotel. Dan ana kelupaan sambil nunggu waktu ke Baitullah untuk umroh, mencuci baju menggunakan sabun. Ana harus bayar dam. Ana bilang sama mutawifnya, katanya nanti setelah ibadah selesai. Tapi ana tunggu tidak ada pembicaraan dari mutawif. Sampai kita rombongan berangkat ke Madinah. Ana tanya lagi gimana dam itu? Kepada siapa ana harus berikan? Jawabnya nanti aja katanya. Sampai pulang ke tanah air belum terlaksana pembayaran dam itu. Ana mencari tahu harus bagaimana. Ada yang bilang puasa. Gimana seharusnya? Ana masih fakir ilmu dengan ibadah ana. Makanya jangan ke mutawif, nanyanya ke ustadz pembimbing. Kalau ustadz pembimbing pasti faham ilmu syar'i, terutama fiqih, haji dan umrah. Kalau mutawif hanya menangani urusan teknis. Mencarikan bus, mencarikan hotel, mengatur ini untuk teknis, itu mutawif. Nah, ada mutawif, ada ustadz pembimbing. Tanya ke ustadz pembimbing. Nah, tadi kasusnya adalah sudah di miqat sudah niat, berarti sudah ihram. Sudah talbiyah, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Sudah istirat. Nah, sebelum umroh ke hotel dulu, iya. Jadi kalau mendarat di Jeddah, kira-kira 20 menit sebelum mendarat, sudah lewat miqat, sudah ihram di sana. Jadi mendarat sudah pakai pakaian ihram terus ke hotel dulu. Tidak langsung umroh. Check in dulu, kemudian barang-barang masuk, makan dulu gitu ya. Kira-kira 2 jam setelah makan baru umroh. Nah, larangan ihram berlaku. Salah satunya tidak boleh memakai wewangian. Termasuk apa? Termasuk mandi pakai sabun atau sampo yang ada wewangian. Kalau enggak wangi boleh. Kalau wangian tidak boleh. Hanya itu ya. Adapun mencuci pakaian dengan sabun. Atau umpamanya pas masuk hotel pakai hand sanitizer. Ada wangi? Ada wangi ya. Atau mungkin tisu basah. Tisu basah wangi, ada yang wangi. Umpamanya habis makan bobolokot. Biasanya begitu mendarat dikasih albeik. Duh merek eta mah. Dikasih ayam goreng gitu ya. Makan bobolokot. Ada tisu basah, ada wangi, ada. Yang begitu mah tidak dianggap memakai parfum. Tidak. Karena tidak diirikan ke badan kita. Kita pakai hand sanitizer ada wangi nggak masalah. Kita nyuci baju pakai deterjen yang ada wangi dan tangan kita jadi wangi nggak masalah karena bukan memakai parfum. Beda ya. Dan itu tidak terkena dam, tidak terkena apa-apa dan sah umrohnya ya. Kecuali kalau sengaja pakai sabun, wangi, wah mumpung wangi digosok-gosokkan. Sama dengan pakai parfum ya. Atau sampo, wangi ya, pakai sampo. Wangi jadi rambutnya, maka itu tidak boleh. Adapun kalau mencuci baju, bukan ke badan. Atau pakai hand sanitizer atau tisu basah yang wangi. Asal tidak diusapkan ke badan dalam rangka mewangikan. Maka enggak apa-apa sekedar menyusut telapak tangan yang kotor.
Jika seorang terbiasa saum sunnah, kemudian ketika ada tamu dia batalkan saumnya untuk menghormati tamu. Karena ketika ditawari makan, tamu menolak tak mau makan. Apakah dia termasuk dalam syirik karena tidak beramal karena manusia? Enggak, itu bagus, batalkan. Karena syariat merinci menghormati tamu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan salah satu memuliakan tamu itu adalah dengan menyuguhi makan, minum dan seterusnya. Kalau umpamanya tamu tidak mau makan karena kita saum itu sunnat. Maka batalkan saumnya, muliakan dia ya. Jadi tidak termasuk syirik. Dan sebaliknya kalau kita yang bertamu, pribumi itu ingin memuliakan kita. Pas saum, aduh kecewa sudah. Menyembelih kambing, sudah memasak banyak, mubazir. Kecewa. Maka tidak boleh, batalkan saja ya. Batalkan saum kita. Kalau kita singgah di masjid mau sholat, ternyata sholat berjamaah sudah dimulai. Apakah kita akhwat harus mengikuti seperti tata cara ikhwan yang masbuk atau boleh sholat sendiri tanpa ikut berjamaah? Ikut jamaah, jangan menyendiri. Kalau kita sholat ke masjid dan ada jamaah, ikut jamaah. Kecuali kalau kita di rumah, kalau wanita. Atau si imam sudah salam ya sendiri ya. Tapi kalau masih berjamaah ikutlah berjamaah. Karena kita nggak tahu posisi imam sedang dalam posisi apa karena tertutup hijab dan tak ada akhwat lain di sana. Syukron. Boleh noong dulu? Boleh noong dulu. Singkapkan. Oh lagi sujud. Sujud. Nggak masalah. Karena di zaman Nabi SAW juga tidak ada hijab, wanita langsung melihat ya. Maka enggak masalah. Ini laporan atau curhat dari akhwat. Saya sudah nikah 5 tahun dan sudah dikaruniai anak 2. Awal nikah, suami saya sering kasih saya uang nafkah. Setelah 2 tahun menikah, suami tidak memberikan lagi nafkah. Karena saya sudah punya penghasilan sendiri. Dan suami tidak terbuka mengenai keuangannya. Apakah karena saya memiliki penghasilan, sudah gugur kewajiban nafkah? Tidak, tetap kasih. Walaupun istri kaya, tetap suami kasih. Berapa aja semampunya, seridhonya ya. Dan itu nafkah untuk istri dan itu sedekah atau infak yang paling gede pahalanya ke istri itu. Dibanding fisabilillah, dibanding ke orang-orang ya miskin, fakir, orang-orang ya anak-anak yatim. Yang paling gede ke istri. Gak ingin pahala kita gitu ya. Jadi kita niatkan beri nafkah untuk meraih pahala. Bukan semata-mata memenuhi kebutuhan istri. Sebab istri sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan penghasilannya. Kasih ya. Nah, adapun suami tidak terbuka tentang keuangan, itu yang paling bagus. Suami jangan memberitahukan semua gajinya ke istri. Karena apa? Karena si suami juga dituntut untuk infak dan sedekah secara ikhlas. Jadi umpamanya kasih saja istri 10 juta sebulan. 90 jutanya kita yang nyimpen. Gaji naon ya tete. Kita sebagai suami pertama jelas ada kebutuhan pribadi. Untuk bensin, untuk parkir, untuk tol, untuk macam-macam gitu. Kedua kita juga ingin infak.
Infak istri jangan tahu, anak jangan tahu, orang tua jangan tahu. Untuk menjaga madarat. Apa madaratnya? Pertama, mungkin keikhlasan berkurang. Kedua, khawatir orang terdekat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita itu tidak setuju, tidak ridho, lalu bereaksi secara negatif. Banget gitu ya. Kenapa orang dikasih saya tidak? Padahal dia sudah terpenuhi. Sampai dalam hadis tentang 7 golongan yang akan memperoleh naungan itu, salah satunya lah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang sedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Bagian tubuhnya aja sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Istri kita, anak kita, orang tua kita nggak perlu tahu apa yang kita sudah sedekahkan. Sebab ada kalanya kita ikhlas, orang lain atau istri kita, anak kita, orang tua malah ngambek ketika kita infak dan sedekah. Ada yang begitu? Ada. Untuk menghindari hal itu jangan dikasih semua. Kasih secukupnya, apalagi kalau istri boros, ya. Coba ikhwan latihan barbel, kuat tenaganya. Salah satunya adalah fungsinya, terus gandeng istri ketika ke mall. Setiap istri mau belok ke sebuah stand pakaian, tetap kuatkan tenaga kita, lurus, aman itu, ya. Apalagi kalau istri boros dikasih umpama 20 juta sebulan, seminggu sudah habis. Kecuali ini. Kalau sebaliknya, istri pintar ngatur uang, nabung uang. Kita sebaliknya boros. Kalau kita yang pegang semua, seminggu habis, 3 minggu kita bingung. Kalau istri bisa ngatur, nah demi kemaslahatan, nih kasih, saya ambil sebagian untuk kepentingan pribadi saya. Boleh kalau begitu ya. Kalau memang itu maslahat. Tapi hukum asal, jangan kasih tahu dan jangan beritahukan berapa penghasilan kita kepada istri demi kemaslahatan. Tapi kalau memberitahukannya lebih maslahat, silakan. Sudah habis waktunya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.